Bantuan hidup dasar itu apa, Pak? Bantuan hidup dasar itu tindakan yang dilakukan oleh kita nantinya kepada orang yang mengalami henti nafas, henti jantung akibat tadi adanya kecelakaan, shock, serangan jantung, dan yang lainnya. Secara umum ada 2 yang dilakukan biasanya. Ada bantuan hidup dasar, RJP, resotek jantung baru, nanti coba kita praktekkan, atau nanti langsung dari Bapak Ibu mau milih temannya untuk dipraktekkan nafas buatan. Jadi nanti bisa dipilih kanan kirinya, nanti sama siapa. Ibu sama siapa nanti, Bu? Pasangannya. Nah, nanti dipraktekkan, kita coba praktekkan. Nah, dan korban tersedak, korban keselak. Nah, kalau korban tersedak biasanya kita lakuin apa, Pak? Anak mau keselak, biasanya kita lakuin apa tindakannya? Kalau kita menemukan korban tersedak, gimana coba? Gimana Bu Bidan? Gimana Bu Bidan? Nah, nanti kita coba praktekkan. Nah, satu-satu nggih. Nah, kalau kita menemukan korban pada saat kita lakukan tindakan, ternyata korbannya itu tidak ada nafas, tidak ada nadi. Nah, nafas itu dilihat dengan cara apa? Gimana, Bu? Hidungnya dipegang. Kayak gini, Bu? Oh, kayak gini. Kayak gini kerasa nggak? Kerasa nggak kayak gini? Kerasa. Tapi korbannya statusnya dia sudah tidak sadar misal, atau jalan nafasnya dia tertutup. Kerasa nggak kalau sama kita kayak gini? Tidak. Nah, terus caranya gimana, Pak? Kalau sama warga desa atau masyarakat desa melihat korbannya apa, dia udah meninggal atau belum, caranya gimana? Dipijet apa nih, Pak? Gencot dadane. Itu untuk menilai nafas atau untuk sirkulasi darahnya? Nafasnya. Berarti nafas ditelan kok. Karena nafasnya ininya dipegang. Misalnya detik-detik gitu. Oh, deg-degan gue berarti kalau semua deg-degan itu melihat nafasnya. Oh, berarti pernafasan itu melalui jantung gitu. Berubah sih, Pak. Ya. Kalau kita melihat sirkulasinya tadi melalui nadinya, bisa di nadi karotis di sini atau di nadi radialis. Di bawah sini kan biasanya di sini di leher kan ada dot kan harus memang kita pegang, atau di nadi radialis di bawah jempol. Oh, ini sirkulasi darahnya masih normal. Kalau ternyata tidak ada nadinya. Tadi kita lihat nafasnya. Kayaknya kita lihat kan ABC, airway, breathing, sirkulasi. Pertama kita lihat jalan nafasnya. Korban ketika semua kita sudah lihat, kita tolong. Tadi kan sudah kita minta izin, kita lihat sudah rapat semuanya. Kita lihat ada cedera tulang belakangnya atau tidak. Kalau ada cedera tulang belakangnya, kita juga nanti menggunakan teknik namanya Jotras manuver. Kalau semua tidak ada cedera tulang belakang, kita langsung buka jalan nafas. Caranya gimana, Pak? Dengakna, tekan dahi, angkat dagu. Nah, kita kayak gini. Buka jalan nafas. Karena anatomi tubuh kalau semua dia sedang tiduran dan dia tidak sadar, biasanya jalan nafasnya tertutup. Makanya kita buka jalan nafas, tekan dahi, angkat dagu. Nah, kita dengakkan mulutnya seperti ini, buka mulutnya. Ada sumbatannya atau tidak? Oh, ternyata tembe mangan jengkol atau mangan yang pete atau apa? Nah, ada sumbatannya. Jengkolnya ternyata sih ketelan. Nah, kita ambil. Jalan nafasnya terbuka. Kalau dia kayak keras, nah kita nanti posisi pemulihan. Ternyata sudah kita ambil, dia tidak sadar, kita lihat nafasnya. Caranya dengan teknik LDR. LDR nopo, Bu? Tolong, Bapak ngerti ya. Lihat, dengar, dan rasakan. Yang dilihat apanya, Pak? Dadanya. Kayak gini, Bu. Kita dengar apanya, Pak? Dadanya juga. Yang kita dengarkan, yang kita rasakan apanya? Ya, kita lihat kembang kempisnya dada dan perut korban. Nah, kita dengar dan rasakan hembusan nafasnya. Oh, ada nafasnya enggak? Oh, ternyata kembang kempis perut korban kembang kempis. Kita dengar dan rasakan perut korban. Kalau semua ternyata ada nafasnya atau tidak ada nafasnya, ternyata korban pada saat kita lihat di nadi karotisnya tidak ada, radialisnya enggak ada,
kita tadi nggak ada, berarti korban kemungkinan perlu dilakukan tadi tindakan RCP, resusitasi jantung paru. Kalau tidak kita segera lakukan, korban kemungkinan nanti akan meninggal dunia. Nah, kita lakukan dengan teknik apa nanti? Bapak Ibu mau mempraktekkan? Monggo, mau mempraktekkan? Coba kita praktekkan. Mas Martin minta bantuannya. Coba, Bapak mau mempraktekkan? Monggo. Nah, tadi pertama kita menemukan korban. Yang dilakukan pertama apa, Pak? Pastikan keselamatan penolong. Terus minta izin kepada warga masyarakat. Nama saya sinten, Pak? Nama saya Rasikun. Saya bisa menolong. Bolehkah saya menolong? Boleh. Terus silakan ditolong, Pak. Oke, Pak Kadus nih, Pak. Nanti Pak Rasikun ngajari, Pak. Nah, pertama tekan dahi. Nah, tekan dahi angkat dagu. Nah, buka celana nafas. Terus buka mulutnya, lihat apakah ada sumbatan. Ternyata habis makan apa? Jengkol. Jengkol niki, nah jengkolnya diambil. Nah, Kodek. ini janggutnya didengalang ini, Pak. Ini tetap tiduran, Pak. Nah, ini ditekan. Tapi kalau sebenarnya gini, pastikan tidak ada cedera tulang leher. Kalau ada cedera tulang leher, berarti menggunakan jotras manuver. Caranya nanti kayak kita pastikan seperti ini, jotras manuver seperti ini. Jadi leher korban ini tidak akan bergerak. Nah, ketika kena hangat, tidak ada cedera tulang leher, berarti alam sudah. Nah, kita tekan dahi yang ada buka jalan nafasnya. Nah, setelah jalan nafasnya dibuka, tadi periksa frekuensi pernafasannya. Kalau semuanya normal atau nggak ada, kita lakukan tindakan. Lihat nafasnya, Pak. Sudah, dengan cara LDR. Nah, lihat, dengar, dan rasakan. Bapak, pipinya ditempelkan di pipi. Lihat kembang-kembisnya perut korban, dengar dan rasakan hembusan nafas korban. Apabila ternyata ada nafas atau apabila ada nafas, berarti nanti kita lakukan tindakan yang lain. Ternyata nggak ada nafas, terus tadi di nadinya nggak ada juga, berarti kita lakukan tindakan RCP. Untuk orang dewasa, satu penolong frekuensinya 30/2. Maksudnya 30 kali kita melakukan pijat jantung, 2 kali kita memberikan bantuan nafas buatan. 3 kali, 2 kali. Jadi 3 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai dengan 30. Kalau sudah 30 nanti 2 kali hembusan, 30 kali, 2 kali, 32 kali. Itu kalau satu penolong. Tapi kalau 2 penolong nanti 5/1. 5 kali kita pijat jantung, 1 kali nanti bantuan nafas buatan. Itu yang dilakukan oleh kita, oleh penolong. Sampai kapan biasanya memberikan bantuan nafas buatan? Sampai korbannya sadar. Oh dingin, Mbak. Urung kada dingin, urung merdu. Wah ternyata Mbak iya sesuai. Nah, sampai korbannya sadar. Terus sampai sudah ada tanda-tanda kematian. Sudah ada tanda-tanda kematian, kita sudah nggak perlu wis ninggal dikandung ngapain ngapa. Atau semua ternyata dia amputasi misal kepalanya udah ini, oh ini meninggal. Nah itu juga nggak melakukan tindakan-tindakan. Atau sampai penolong kelelahan dan sampai dengan tugas medis itu datang. Kalau petugas medis datang sudah kita berikan, atau penolong kelelahan juga sudah kita berikan. Karena kalau semua kita sudah lelah, nanti kita nggak maksimal untuk melakukan tindakan pijat jantungnya. Coba dilakukan pijat jantung, Pak Martin. Caranya ini biasanya di tengah-tengah puting atau bukan di area dada, di area tajuk pedang. Posisi tangannya seperti dada korban, ini di tulang ujung terserah, tangan yang kuat, tangan yang kanan atau tangan kiri bebas di seperti ini. Terus posisi pijat jantungnya harus tetap 90 derajat dari jangan miring badannya kita. Kita harus lurus.
kedalamannya kurang lebih tadi kalau dewasa 4-5 cm kedalaman tekanannya, kalau anak-anak 3-4, kalau semua bayi 1,5 sampai 2,5. Atau perkiraan kalau semua dewasa kita menggunakan 2 tangan, kalau anak-anak ya kita menggunakan 1 tangan, kalau bayi biasanya menggunakan 2 jari. Kalau bayi kita menggunakan 2 tangan ya langsung ya kerja gue. Pernah kayak gitu nggak Bu? Mau bayi perlu RCP langsung nah, kita lakukan nafas buatan nanti 2 kali, 30 kali 2 kali. Bisa Bapak? Nah, pada saat pemberian nafas buatan yang harus kita betul-betul pahami itu kita harus yakin. Kalau nggak yakin gimana? Nanti kita lihat. Coba Pak, 30 kali 2 kali. Terus kayak gini ya. Oke Pak. 30 derajat. Kayak kecepatannya kurang lebih kayak disko deg 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 deg. Nah, kurang cepat Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh meja tuh ini kayak Pak. Beda lah. Ini dari samping nggak boleh dari tengah nih Pak. Dari sampingnya. Nanti dipraktekkan bisa di rumah. Tapi dari samping. Posisi tangan kayak gini ya. Oke, coba dihitung Mas Martin sampai 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Nah, kenapa seperti itu hitungannya? Biar kita tidak ribet atau tidak bingung. 9, 1 berarti 10. Nanti 9, 2 berarti kan sudah 30. Nanti 19, jadi nanti tetap 1 sampai 9, 9 yang ke 1, 9 yang kedua sampai 9 yang ketiga. Nah sudah, langsung diberikan bantuan nafas buatan 2 kali, coba Pak. Ayo. Ragu-ragu ya Tone. Kalau dulu nonton film Baywatch gimana Pak? Pamela Anderson itu Langsung sebel. Caranya pastikan tadi jalan nafasnya terbuka. Jalan nafasnya terbuka tadi dengan tekan dada kadagu. Terus kalau korbannya dia dewasa, maksudnya mulutnya nanti mulutnya penolong langsung dimasukkan ke mulut korban, maksudnya dicakok. Nah, terus hidungnya ditutup. Kalau enggak nanti akan keluar. Mulut korban itu harus dikasih tiupan. Nanti kita langsung coba Bapak, langsung buka jalan nafasnya, tutup mulut korban. Kalau kita memberikan bantuan nafas, sebenarnya sudah tidak dianjurkan langsung dari mulut ke mulut. Tapi kalau darurat bisa dari mulut ke mulut. Tapi kalau memang kita ragu-ragu, bisa menggunakan plastik. Nanti dikasih lubang, yang penting asal buat lubang udara saja, bisa langsung diberikan. Kalau semua di keadaan misal di klinik atau di apa menggunakan ambu atau menggunakan masker sanitasi. Tapi kalau keadaan darurat bisa untuk menggunakan langsung dari mulut ke mulut. Coba Pak, langsung buka jalan nafas, tutup hidung, langsung dimasukkan. Nah, kita lihat tadi. Ya, 1 nggak apa-apa. Mas Martin 1 nggak apa-apa. Nah, tadi kita lihat coba bersama. Kalau bapaknya berdua ini berhasil, nanti perutnya boneka ini akan mengembang. Tapi kalau gagal ya perut bonekanya akan tetap biasa saja. Coba 1 dulu Bapak. Nah, ya ditiup, tutup hidungnya. Masuk nggak kira-kira? Nggak masuk, karena bocor. Bocornya dari apa? Dari mulutnya tadi. Ketika semua niup itu harus benar-benar kecakop kabehan, jadi tidak ada tidak ada apa yang bocor, jadi kecakop kabehan klub langsung dijamu. Coba Pak. Ya Pak, ya. Krokot dilengun krokot. Oh, itu gue. Masuk nggak kira-kira? Nggak masuk. Nah, Pak Kardus coba.
Paling seneng ke praktek kayak gue. Lihat. Masuk nggak? Enggak. Nah, nah, coba tadi ini sudah dibuka, nah, dibuka celah nafas, tutup hidungnya, nah, langsung dimasukkan coba ditiup, taplok semuanya Pak, gini coba, ngebang nggak perutnya, nah, acak kecuan Pak, nah, kurang lebih setelah cus, langsung tarik nafas lagi, gitu, gitu coba Pak, coba yuk. Cus, nah, ya berhasil lah. Iya lah. Bapak coba Pak, coba ini, kita lihat bersama coba. Langsung batuk ngerokok. Nah, masuk nggak bapaknya tadi? Nggak masuk karena apa? Rapet. Apanya yang nggak rapat? Mulut antara mulut dan mulut. Mulutnya nggak rapat, plus apanya? Hidungnya nggak ditutup. Nah, apa? Dia kurang buka jalan nafasnya. Dengak maning Pak. Maning ini ya. Ya, dengak maning ini. Buka jalan nafasnya ditengkalkan. Kayak kado saya mikir Mbak. Ini dia bojone Gun. Bentar Pak. Nah, buka jalan nafas. Bisa sinat disin. Ada ngiler ya Kun. Masuk nggak? Nggak masuk, karena bapaknya ragu bahwa dia ceplok bisa. Ceplok kan Pak. Karo bayangke gitu. Baru mulutnya nih. Mulutnya kenapa? Lebaran. Coba masa biasanya sih, yo caplok kebean. Jadi jangan bibir dengan bibir Pak, tapi mulut dengan mulut caplok kepala. Masuk. Ya. Terus 30 kali pijat, terus 2 kali 30 kali sampai tadi korbannya sadar, korbannya sudah tanda-tanda meninggal atau penolong kelelahan atau ada tugas medis lain yang datang. Ada yang mau nyoba yang lainnya? Cukup? Ayo ngejak lah Aku pengen bahasa asli jadi. Dengan siapa Pak? Mau dipilih mana Pak? Itu ketika kita menemukan korban tadi korban ada tidak ada nadi tidak masalah DC-nya airway sirkulasinya tidak ada nadi tidak nafas, kita melakukan dari bantuan nafas buatan. Nah, selanjutnya ketika korban ketika korban tersedak, kita melakukan teknik Heimlich manuver tadi keselak. Nah, keselak biasanya di kapak kena dinumi. Betul Bu Bidan? Keselak miki gecol, langsung dinumi gecolnya mlebu sisan. Aman. Iya, nah jadi kalau kecernang ya Pak. Kalau keselak tersedak yang kita lakukan apa? Turut cengel. Dingel-ingel lah, kita melakukan teknik Pak, ketan tulisannya ada, pep, jadi kita 5 kali tepuk punggungnya, bluk, terus kita lakukan nanti Heimlich manuver. Kita tekan nanti perut kita di belakang apa korbannya, kita tekan beratnya di sini, kita tekan seperti ini. Ya. Mau dipraktekkan atau lanjut dulu? Dipraktekkan, lanjut dulu nggak apa? Kita masih 1/4 jam lagi. Selanjutnya, kalau tadi sudah korbannya sadar, kita lakukan posisi pemulihan. Mas Martin, posisi pemulihan Mas. Kenapa kita perlu posisi pemulihan? Tujuannya agar apabila korban tadi, nah, posisi miring seperti ini, apabila korbannya tadi sudah sadar, kita biarkan tadi posisi terlentang, kita takutkan apabila nafas jalan nafasnya tertutup kembali atau korban menelan mutahan, korbannya mutah langsung mutahnya kelut maning. Nah, makanya lakukan posisi pemulihan seperti ini. Coba Mas Martin. Cukup, terus ada perdarahan dan ada nantinya patah tulang. Kita langsung praktekkan saja nih Pak Bu. Perdarahan, ketika semua terjadi perdarahan yang harus dilakukan apa, dan ketika terjadi patah tulang apa yang kita lakukan. Saya minta satu perwakilan mungkin dari Bapak. Kita coba praktekkan apabila terjadi perdarahan, metu gede yake, kudu kon apa, dan ketika semua nanti patah tulang apa yang harus dilakukan. Bapak mau Bapak maju ke depan. Lalu udara dora. Perdarahan ada 2, ada luka terbuka dan luka tertutup. Nah, ketika sama perdarahan berarti adanya
korban mengeluarkan darah yang banyak yang tidak terkontrol. Oleh karena itu kita harus melakukan penghentian perdarahan tadi. Nah, sampai duduk apa Bapak? Turun mas. Turun mas. Matang-matang mas. Bejengan nang alum. Ya. Tas iki. Nah, caranya yang harus dilakukan oleh kita, tadi kita melakukan tekan langsung. Kita melakukan tekan langsung tujuannya apa? Sama kayak botol aqua. Kalau sama botol aqua bolong, bocor, aquanya, airnya pasti kan akan keluar. Sama halnya dengan tubuh kita. Ada yang luka, pasti airnya atau darahnya itu akan keluar. Nah, kita lakukan tadi tekan langsung, dicekli. Nah, terus lakukan elevasi atau ditinggikan dari jantung, terus lakukan titik ini imobilisasi dan nantinya menggunakan tourniquet itu apabila perlu. Misal Mas Martin minta bantuannya, misal Bapak kecelakaan mengeluarkan banyak darah di mana, coba kita hentikan perdarahannya di kepala. Nah, kalau untuk menghentikan perdarahan tadi kan tekan langsung kita menggunakan kasa steril. Nah, kasa steril yang pertama itu jangan dilepas, jangan dibuka. Nah, ketika semua kita sudah kasih kasa steril, jangan dibuka. Kenapa tujuannya? Biar tidak keluar darahnya. Ternyata darahnya masih keluar. Kita lakuin apa? Ini kalau pengalaman saya gitu lah, ini boleh apa enggak itu? Dan itu untuk memberhentikan darah yang keluar itu saya juga sering itu dulu pegang sensor kan sering kena gitu ya. Itu darah kalau keluar terus itu langsung dikasih bensin supaya berhenti. Itu ya kan terjadi itu datar di samping itu rasanya dingin, enggak perih, enggak apa gitu. Itu boleh apa enggak pakai bensin? Boleh nggak Bu Bidan? Ya karena di hutan kan nggak ada apa-apa loh. Boleh nggak Bu Bidan? Lagi perdarahan, lah Bu Bidan mungkin lagi melahirkan, guyur bensin, kan adem gitu. Nah, Darahnya langsung berhenti Pak. boleh nggak Bu Bidan itu Bu? Kenapa Bu? Bu Bidan tadi lagi melahirkan, mungkin ke orang-orang baik, orang abusive. Caranya kan pada perdarahan Pak. Lah kalau semua ada luka dikasih bensin, boleh nggak Bu? Itu kalau di perjalanan atau di hutan atau di mana begitu. Sama halnya kayak luka bakar, kok dikasihnya kecap, dikasih Pepsodent, boleh nggak Bu itu Bu? Iya itu seperti itu. Kenapa Bu? Infeksi apanya Bu? Lukanya. Nah itu Pak, katanya bisa infeksi Pak. Boleh atau tidak ketika semua ada luka seperti itu? Nggak boleh. Tidak boleh luka itu terkena benda apapun, benda yang asing. Obat merah pun sekarang sudah direkomendasikan karena ada kadang orang itu kan berbeda, ada kandungan pewarna dan yang lainnya. Terus paling bagus menggunakan apa? NaCl. Nah kalau menggunakan bensin tadi kita nggak tahu ternyata ada infeksi. Pakai apa? Tadi alkohol pun sekarang nggak boleh karena apa? Akan merusak ujung-ujung sarafnya. Ketika semua kita kan nggak tahu kalau semua kebenaran sih nggak masalah. Tapi ketika semua tadi infeksi dibawa nanti malah bisa memperburuk keadaannya. Tapi mau genah mari nih Pak. Tapi kalau semua ditanya secara kedokteran itu tidak boleh luka itu terkena cairan atau benda asing apapun. Bapak taruhlah ketika semua tadi dikasih bensin, Bapak lukanya parah dibawa ke rumah sakit, pasti bensinnya nanti akan dibersihkan semuanya. Nah ketika dibersihkan yang tadinya bener nggak perih dari sini ke klinik, dari klinik dikerok-kerok nanti Pak. Dikerok apa tadi untuk menghilangkan benda asing yang nempel di luka tadi. Jadi ketika terjadi luka tidak boleh diberikan apapun. Kadang kan dikasih apa getah gedang atau apapun itu. Nah, tidak boleh dikasih apapun. Tadi misal Bapak ini kembali lagi. Bapak ada luka di kepala. Jadi sudah dikasih kasa steril, terus langsung dikasih kasa steril itu nggak boleh dilepas. Jadi kasa yang pertama atau pembalut pertama tidak boleh dilepas. Tujuannya apa? Untuk tidak mengulangi proses pembekuan darahnya tadi. Tadi kan sudah kering, dilepas lagi berarti kan lukanya buka maning, kelotok maning. Itu akan diulangi lagi. Maka dari itu ketika semua ada luka, kasa yang pertama itu tidak boleh dilepas. Setelah nantinya sudah dikasih steril, kita kasih ikatan, dikasih ikat. Nggak mungkin kan kita sampai ke rumah sakit kita pegang gini terus kalau semua lukanya banyak. Nah kita bisa mengikat dengan kasa gulung atau yang lainnya. Nah kita di sini menggunakan
mitela atau kain segitiga. Ya, tidak. Nah, tujuannya apa? Untuk menstabilkan lukanya. Drama Nah, misal tadi lukanya di pelipis, kita ikat kepalanya. Jangan pikir, ngarang orang karosan. Ada keruntuh. Terus kalau ini lukanya di pelipis, terus ada perdarahan di pelipis, banyak darahnya. Terus luka di mana lagi? Luka di hidung. Ini luka dari sini, Pak. Di mana, Pak? Mau di mata? Nah, kalau lukanya di mata, mata yang kanan luka, yang ditutup mata yang mana? Ini jari aja mas. Jarinya luka kena apa, Pak? Kemarin. Jari yang kanan, jari telunjuk apa jari mana biasanya luka, Pak? Berarti kiri ya. Jari kiri, telunjuknya. Nah, kalau jari biasanya nanti kita menggunakan bidet. Kalau semua di situ kan banyak. Kalau semua perdarahan ya kita menggunakan Hansaplast saja, menggunakan plaster saja. Tapi kalau semua nanti ada patah tulang jari kita menggunakan bidet. Nah, sekarang luka-luka apa perdarahan yang besar dulu aja coba. Di mata, kalau mata kanan yang ditutup mata yang kanan. Coba Mas Martin. Kalau yang kiri Coba mata kanan buka, kita tutup mata kanan. Ini kan bohongan ya mas. Bohongan. Apa anak karep kepengin beneran? Misal mata kanan, hadap sini Pak. Nah, mata kanan ditutup. Nah, Bapak mata kirinya coba lihat Pak. Ini angka berapa Pak? Anu ini kan kurang jelas ini ya. Dia nggak jelas. Lihat tulisan juga enggak. Kalau lihat abang-abang biru-biru Saya lihat mas juga nggak jelas. nggak jelas. Ya. lihat duit. Nah, kalau luka mata kanan, Bapak, ini angka berapa Pak? Enggak ya. Ini berapa Pak? Ini berapa? Nggak paham itu mas. Kalau mata kanan, Benar. kalau mata kanan yang luka, yang ditutup itu dua-duanya. Karena apa? Mata kiri kan akan tetap melihat. Kiri, oh kayak bubidan ini nonton. Mata kiri melirik bubidan, mata kanan ikut melirik nggak? Nah, ikut melirik. Ternyata kan tadi ada luka. Mata yang luka ikut pelarak piring, boleh nggak? Harusnya kan diistirahatkan. Jadi kalau mata salah satu matanya luka, harus ditutup ke dua. Bojone jaluk bara. Terus luka mana lagi? Ada mana lagi? Kakinya patah nggak? Kakinya patah. Ini kita coba nih. Masa luka semua. Kakinya luka nggak Pak? Bapak, kakinya ternyata yang lainnya request kakinya yang patah Pak. Boleh Pak? Nah, kalau patah kaki, kalau patah kendang, kita lakukan pembidean atau kita fiksasi. Kalau semua fiksasi itu tujuannya tadi untuk mengistirahatkan bagian yang patah. Nah, terus mana yang harus difiksasi? Minimal daerah dua sendi yang kita matikan. Misal kalau semua ini di kaki itu ke bawah, ya kita yang matikan adalah mana sendi apa Ki? Ya mata kaki, pergelangan kaki dan sendi lutut. Nah, ini yang mau yang luka yang mana? Kaki yang bawah atau yang tengah? Di tengah paha ada waktu. Di tengah-tengah paha mintanya Pak. Bapak dibuka. Emang bener patah pak tengah-tengah. Caranya kita ukur. Nah, kita menggunakan bidet seperti ini. Tadi kan Bapak kita menggunakan bidet seperti ini. Bisa menggunakan kayu, menggunakan pelak pisang atau apapun itu, yang penting fungsinya. Fungsinya adalah menstabilkan bagian yang patah. Tadi kan di tengah-tengah paha gitu. Nah, kaki yang mana Bu yang patah Bu? Yang kiri di kiri ini. Nah, kalau kiri yang luka, kita ukur di kaki yang kanan. Cukup nggak ini? Oh, ini cukup. Nah, cukup. Terus, nah berarti kita menggunakan bidet yang ini. Yang kanan aja biar kelihatan kamera. Disikat aneh. Oke, ya. Oh, aduh ini sakit.
lukanya dia patah tulang terbuka, kita menggunakan ring, menggunakan cincin nantinya. Terus untuk memasukkannya ini kan patah tulang kaki kiri. Ketika patah tulang kaki kiri ya kita pastikan ketika semua nanti akan memberikan ikatan ini, kaki kiri juga nggak boleh banyak bergerak. Nah caranya memasukkannya melalui lubang-lubang anatomi, melalui bawah lutut, melalui bawah mata kaki di sini. Nanti kita masukkan. Di situ kan berowong ini Pak, kita masukkan lewat situ. Nah, sudah dimasukkan. Kalau semua patah tulang terbuka, kita buat ikatan cincin. Nanti kayak bikin donat, pakai kayak gini, diuter-uter kan bikin donat. Kita taruh di luka yang terbuka. Kalau nggak kayak gitu, nanti sama teman-teman dilihat siapa dening balungmu kayak iya ditulit-tulit melalui lara. Nah, nanti kita menggunakan itu. Aduh, gue ya. Nah, sudah kita dari sudah ukur. Minta bantuan salah satu untuk ngikat nggak apa-apa ke depan. Pak Jikin. Kenceng Pak. Singkatannya jauh sampai ujul. Tinggal mangan. Kamu udah makan, Pak? Caranya tadi menggunakan ikatan kayak seperti ini. Jadi ini tidak diikat langsung tapi menggunakan kayak seperti ini agar nanti mudah dikontrolnya. Ikatannya juga akan lebih mudah. Nah, ikatannya yang sedang-sedang saja, tidak terlalu kencang dan tidak terlalu kendor. Terus harus dipastikan nanti dilihat dari kontrol di ujung-ujung jarinya. Kalau semua ujung jarinya misal kukunya dia pucat, berarti ikatanya terlalu kencang. Itu harus selalu dikontrol kekuatannya. Mas temenan ya. Nah, sudah. Papa. Ini dua-duanya disatukan. Tiga dong aja lah. Jangan lupa. Kayaknya udah jadi pocong nih. Kalau di biasa pakai ikatan 8. Tinggal balik. Lapan bojone. Potong. Tinggal dulu. Masih ada gitu. Jadi kita kan sudah melakukan korban, nanti pastikan kalau korbannya patah tulang yang kayak gini, kalau patah tulang belakang, ya bedanya berarti di bawah. Jadi menggunakan papan pintu atau yang lainnya. Yang penting tadi badan bagian yang patah itu diistirahatkan. Nah setelah itu baru dievakuasi, dipindah. Karena belum ada tandu, menggunakan kursi. Belum punya tandu kan kita praktekkan bahan kursi atau menggunakan tandu dulu. Tandu. Berarti nanti sudah pasti mau dibeliin sama Bu Kades nggih. Ya kalau dipraktekkan pakai tandu ternyata nanti nggak punya tandu kan sia-sia nggih. Berarti menggunakan tandu nanti tinggal 3 orang Bapak. 4 orang. yang minta bantuan 4 orang menggunakan uang. Iya Bapak. Laporan kok Pak. Iya. Jadi 3 orang di bisa Dapat di mana? Itu langsung diberitake. Aduh. Tiga mau berapa? yang satu geser tandu. Sedikit. Geser tandune mau anak ngisor. Geser tandune. Nah, Malah karo kata. posisi seperti itu. Nanti tangan yang sebelah kanan masuk di area dalam. Kalau seperti ini kan di luar, ini dalam. Nah, untuk mempermudah menjangkau si korban. Kalau di sini biasanya ketahan sama paha, dia harus di dalam seperti ini. Jadi masukkan kanan ya. Dua-duanya kayak gini apa? Dua-duanya. Setelah masuk semua udah, nanti pakai hitungan 1, 2, 3 diangkat, ditaruh di paha. Nah setelah ditaruh di atas paha, beri kuncian. Nah ini tangannya segini tangan ini. Kalau masih bisa dijangkau tangan dua.
bisa. Ya. Pada hitungan Iya, ketiga, tiga, Pak Kades sampai pada hitungan ketiga angkat. angkat di atas paha. Di atas paha. Nah, nanti masuknya Satu. 1, 2, 3. Angkat ditaruh nanti Pak. Taruh di paha dulu. Nah, terus kita simulasikan korbannya sampai berdiri dulu gitu Bang nggih. Nah, nanti kita taruh nggih. Ini nanti dulu Pak. Terus pada hitungan ketiga rapatkan di dada. Rapatkan di dada. Mereng-mereng. Rapatkan di dada. Satu, dua, tiga, Rapatkan di dada. Miring kita Pak. Pesing. Ya. Misal nandungnya jauh, misalnya tadi nemunya kan di ini tinggal di bawah, terus nandungnya udah dekat, nah tinggal turun sama, 1, 2, 3 turun, masih dipegang rapat di dada, 1, 2, 3 taruh di turun, bawah dulu, taruh di taruh di bawah. bawah, masih rapat di dada, nah terus Kuncian tadi udah. nah terus taruh di paha, itu Pak, 1, 2, 3 taruh di paha, 1, 2, 3. nah tinggal turun, tinggal di bawah, coba cara bawahnya Pak. Sudah boleh ya. Pak, Tujuannya juga cilik. posisi kakinya harus sama semua Pak dari bawah seperti ini. Dilipat. Yang di dalam yang dilipat. Yang dalam itu yang dekat area daratan. Ya, dah. Posisi tangannya seperti ini. Nanti ngangkatnya harus tegak lurus. Jangan seperti ini atau harus lurus Pak karena mengurangi cedera punggung. Kebanyakan ya. Nanti Bapak yang di belakang kalau udah enggak semuanya dalam hitungan ketiga angkat bersama 1, 2, 3 angkat itu. 1, 2, 3. Mau mana ngono? Nah, tinggal di bawah. Ngalor kok. Ya ngalor. Benar toh. Sudah, Bapak. Oke. Tepuk tangan dulu Pak Wali. Bapak bagaimana Bapak tadi kesannya dicium sama Bapaknya? Ya, bimbang dingin kayaknya. Mau kan tadi korban teman gitu. Aja yo. Korban beneran tapi nanti yang label merah. Label merah kan nanti ada, saya sampaikan nanti. Label merah itu tadi gangguan ABC atau penurunan status mental. Nah, orang-orang mengko, orang-orang mengko. Nah, nanti kita sampaikan. Bapak Ibu, mungkin itu sedikit gambaran ketika semua kita menemukan korban. Tadi ada perdarahan, ada patah tulang, terus ketika semua korban itu ada gangguan nafas. Tentu akan tindakan-tindakan itu. Nah,